Halo teman-teman, apa kabar semua? Berhubung lagi di rumah aja, aku iseng nih bikin pentol mercon. Ternyata hasilnya enak banget. Cocok buat cemilan kalian yang di rumah aja juga. Buat yang mau ikutan bikin juga, yuk simak videonya. Pertama-tama siapin dulu bahan-bahannya ya. Untuk takaran lengkapnya, aku udah simpan nih di description box. Yuk langsung aja yuk kita ke step yang pertama. Pertama-tama, haluskan terlebih dahulu daging sapi yang segar ini. Berhubung aku nggak punya penggilingan daging, jadi aku manfaatin aja blender yang ada di rumah. Oh iya, aku juga pakai blender yang kecil ini, karena kata mamaku, ini biar lebih halus aja hasil si dagingnya. Berhubung aku pakai blender yang kecil, jadi aku lakukan penggilingan daging ini secara bertahap karena supaya hasilnya maksimal. Setelah itu, daging yang udah halus aku pindahin ke mangkok karena nanti bakal pakai blender yang besar untuk mencampurkan si daging ini dengan bahan-bahan yang lain. Nah, ini dia hasil daging yang udah halus tadi. Selanjutnya, pindahin ke dalam blender yang besar. Lalu, masukkan es batunya. Nah, aku lupa ya teman-teman tadi nggak ngefoto es batu tadi di dalam bahan-bahannya karena es batunya masih di dalam kulkas. Nah, fungsi mencampurkan es batu ini adalah untuk merekatkan si dagingnya. Jadi kayak dagingnya lebih padat gitu supaya nanti mudah dibentuk. Nah, udah gitu, langsung deh blender aja daging giling tadi sama es batunya sampai halus ya. Aku juga beberapa kali cek dan lihat di dagingnya masih ada es batu atau enggak. Selanjutnya masukin putih telur buat merekatkan dagingnya. Kemudian blender lagi. Aku lakukan ini satu persatu supaya hasilnya maksimal, semuanya tercampur rata. Selanjutnya kita masukin bawang putih tadi, 5 siung yang udah aku potong-potong ya dan dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian blender lagi sampai halus dan sampai merata. Selanjutnya masukkan garam dapur 1 sendok makan. Blender kembali hingga rata. Beberapa kali aku kocok-kocok juga pakai sendok. Selanjutnya kita masukkan baking powder setengah sendok teh, kemudian penyedap rasa setengah sendok teh. Aku di sini pakai masako ya. Aku lupa tadi pakai masako ayam, seharusnya masako sapi. Terserah sih. Nah, ini dia hasil gilingannya. Terus masukkan 15 sendok tepung kanji. Karena blender aku udah nggak kuat buat ngegiling ini semua, jadi aku aduk manual aja pakai sendok. Buat kalian yang punya penggilingan daging, pakai itu aja supaya lebih praktis. Di sini aku lupa nge-record buat ngeaduk-aduk tepung kanji dengan gilingan dagingnya. Selanjutnya masukkan merica dan aduk-aduk hingga rata. Aku juga lupa buat nge-record ngerebus air, jadi sebelum kalian masukin pentolnya, kalian rebus air dulu hingga mendidih atau ngabuluk-buluk. Nah, terus bentuk-bentuk deh tuh pentolnya. Berhubung aku tidak mahir dalam membulat-bulatkan si pentol ini dengan tangan, jadi aku bulet-buletin ini pakai sendok aja. Kalau itu pilihan kalian ya, mau ngebuletin pakai tangan atau pakai sendok. Kalau pakai tangan, jangan lupa ya pakai sarung tangan supaya lebih higienis. Ternyata ngebulet-buletin pakai sendok itu juga lumayan susah dan hasilnya tidak bulat sempurna. Tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya enak. Kalian bulet-buletin terus ya sampai adonannya habis. Nah, selanjutnya kita tunggu adonannya maksudnya pentolnya sampai pada naik ke atas ya, itu tandanya udah matang.
Nah, di samping itu kita siap-siapin yuk bahan buat sambalnya. Semua bahan aku masukin ke dalam blender yang kecil. Bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Setelah itu, iya jangan lupa ya kalian cuci bersih juga semuanya. Kemudian aku masukin garam. Kalian kira-kira aja ya, karena itu sesuai selera kalian. Nah, gula. Di sini juga aku masukin sedikit air biar mudah dalam proses pemblenderannya. Kemudian masukin minyak goreng. Di sini aku pakai minyak zaitun, kalian boleh pakai minyak apa aja. Lalu blender sampai semua bahannya halus. Buat kalian yang suka kasar, boleh juga gak usah blender sampai halus-halus ya. Kemudian di sini aku pindahin semua bumbu yang udah halus ke dalam piring. Ini dia hasilnya. Oh iya, ini juga hasil dari pentolnya yang udah matang. Setelah itu, nyalain api kecil, masukkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Setelah itu, ambil bumbu tadi yang sudah di blender, kemudian masukkan dan goreng sampai wangi. Dalam proses penggorengannya, jangan lupa ya aduk-aduk terus si sambal merconnya. Aduk terus sampai wangi. Oh iya, ini juga wanginya agak sedikit ngegerak gitu. Jadi, aku saranin pakai masker ya biar gak batuk-batuk. Setelah itu, masukin tuh si baksonya. Aku masukin setengah karena yang satu lagi aku mau gadoin gitu aja tanpa sambal. Juga itu sebenarnya buat adik aku yang masih kecil, jadi dia makan pentolnya pakai kecap. Nah, aduk-aduk terus sampai semua bumbu merconnya merata ya teman-teman. Aduk-aduk terus, aduk terus. Ini bikin ngiler banget sih sebenarnya. Aku yakin kalian yang suka pedas pasti suka juga sama resep aku yang ini. Karena aku suka banget kering, jadi aku aduk-aduk ini biar pentolnya juga kering. Setelah itu kalian siapin piring kosongnya dan bersih, jangan lupa matiin kompornya. Lalu tuangin pentol merconnya ke dalam piring. Aduh, aku ada agak susah nih, soalnya aku pakai satu tangan dan satu lagi megang kamera. Ini dia hasil pentolnya. Selamat mencoba teman-teman.